Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti, SE MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perilaku organisasi yang bertemakan sikap kerja. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 subtema, yaitu yang pertama ada pengertian dari sikap kerja, yang kedua faktor yang mempengaruhi sikap kerja, yang ketiga ciri-ciri sikap kerja, dan yang terakhir yaitu contoh sikap kerja. Pertama, pengertian sikap kerja. Pengertian sikap kerja menurut Kenneth 1992-129 menjelaskan bahwa sikap kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan dalam pekerjaannya, serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Sikap kerja sebagai tindakan yang akan diambil karyawan dan berkewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja dapat dijadikan indikator dalam sebuah pekerjaan dapat berjalan lancar atau tidak. Masalah antar karyawan ataupun atasan dapat mengakibatkan terabainya sikap kerja. Sikap kerja sebagai kecenderungan pemikiran dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Indikator karyawan yang merasa puas pada pekerjaannya akan bekerja keras, jujur, tidak malas, dan ikut memajukan perusahaan. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas pada pekerjaannya akan bekerja seenaknya. Mau bekerja kalau ada pengawasan, tidak jujur, yang akhirnya dapat merugikan sebuah perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap kerja merupakan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas, suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya, dengan kecenderungan respon positif atau negatif untuk memperoleh hal yang diinginkannya dalam pekerjaannya. Sikap kerja ini menunjukkan respon-respon setiap orang berupa emosional terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, dan rasa percaya diri ketika bekerja. Tingkah laku tersebut yang mencerminkan sikap kerja yang dimiliki seseorang ketika bekerja. Sikap kerja yang berupa efektif berasal dari cerminan diri sendiri. Untuk menanggapi hal yang dialaminya, apabila seseorang merasa terpancing emosionalnya, ketika bekerja dia akan merespon pekerjaan tersebut dengan negatif atau positif. Kedua, di sini ada faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Sikap kerja seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari orang yang bersangkutan. Menurut Bloom dan Nilon 2008 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kerja, antara lain. Yang pertama, ada kondisi kerja meliputi lingkungan fisik maupun sosial berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bekerja. Yang kedua, ada pengawasan atasan. Pengawasan dan perhatian yang baik dari atasan dapat mempengaruhi sikap dan semangat kerja. Yang ketiga, ada kerjasama dari teman sekerja. Adanya kerjasama dari teman yang sekerja juga mempengaruhi dengan kualitas dan prestasi yang dalam penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, di sini ada kesempatan untuk maju, jaminan terhadap karir, dan hari tua dapat dijadikan salah satu motivasi dalam sikap kerja. Yang kelima, di sini ada keamanan.
Rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekerja. Dan yang terakhir di sini ada fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang memadai berpengaruh terhadap terciptanya sikap kerja yang positif. Di sini ada contoh sikap kerja positif dan negatif. Nah, di sini ada sikap kerja positif. Sebagai contoh, orang yang selalu bekerja dengan semangat, hasil pekerjaan selalu memuaskan, tidak pernah mengeluh dan putus asa. Ketika mendapatkan kesulitan, maka sikap kerja yang terlihat dari orang tersebut merupakan sikap kerja positif. Nah, sedangkan sikap kerja negatif apabila orang yang mendapatkan pekerjaan mengeluh, tidak semangat, sering mengumpat saat bekerja, putus asa saat mendapatkan kesulitan dalam bekerja, selalu ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa melihat hasilnya, maka sikap kerja yang tampak dari orang tersebut merupakan sikap kerja yang negatif. Di sini ada macam-macam sikap kerja. Di bawah ini adalah beberapa macam-macam sikap kerja, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap kerja yang efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektif adalah sampai tingkat apakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kualitas dan kuantitas. Yang kedua, di sini ada sikap kerja yang efisien. Adalah perbandingan yang baik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Yang ketiga di sini ada cepat. Cepat yang artinya tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu. Pekerjaan selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan. Hemat. Hemat artinya adalah biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan apapun. Tepat. Tepat artinya kena sasaran sesuai dengan yang diinginkannya atau semua yang dicita-citakan tercapai. Selamat. Selamat artinya segala sesuatu sampai pada tujuan pekerjaan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelemahan-kelemahan, atau kemacetan-kemacetan. Di sini yang ketiga ada ciri-ciri dari sikap kerja. Ciri-ciri sikap kerja. Di sini ada kompetensi, kehandalan, kejujuran, integritas, dan menghormati sesama. Kompetensi, yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki harus memberikan dukungan pada Anda untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Kehandalan, yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki harus memberikan dukungan pada Anda untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Yang ketiga ada kejujuran. Anda harus mengatakan hal yang sebenarnya di depan atasan maupun bawahan. Yang keempat ada integritas. Anda harus menyatakan hal yang sebenarnya baik di depan atasan maupun di bawahan, di depan bawahan. Nah, yang kelima di sini ada menghormati sesama, yaitu dengan memperlakukan semua orang sehingga mereka merasa berarti harus merupakan bagian dari pendekatan Anda. Di sini ada lanjutannya, yaitu yang keenam ada mengembangkan diri, yang ketujuh ada fokus pada pekerjaan, yang kedelapan ada berpikirlah positif, yang kesembilan ada dengarkanlah dengan hati, dan yang kesepuluh ada saling memberi dukungan. Nah, yang keenam di sini mengembangkan diri. Maksud dari mengembangkan diri yaitu teruslah mengembangkan keterampilan atau pengetahuan Anda mengikuti perkembangan teknologi secara update. Nah, yang ketujuh ada fokus pada pekerjaan, yaitu jangan biarkan kehidupan pribadi Anda berdampak pada pekerjaan Anda dan jangan habiskan waktu Anda untuk memberi perhatian pada masalah-masalah pribadi.
Yang ke-8 di sini ada berpikirlah positif, yaitu dengan tidak semua orang pun menyikapi sikap pesimis. Memiliki sikap optimis dan berusaha untuk menjadi pencerah masalah bisa membuat perbedaan yang besar. Yang ke-9 di sini ada dengarkanlah dengan hati. Orang-orang ingin didengar, sehingga Anda memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan ide-ide mereka dengan benar. Dan yang terakhir ada saling memberi dukungan, yaitu dengan cara Anda bisa berbagi masalah dengan rekan-rekan. Berikan kesempatan pada mereka untuk menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu dengan benar, dan sesekali meminjamkan telinga bila diperlukan. Nah, di sini yang terakhir yaitu contoh sikap kerja. Contoh sikap kerja, berikut ini terdapat beberapa contoh sikap kerja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mampu untuk melakukan introspeksi diri. Dengan cara, hal ini dikarenakan introspeksi diri merupakan sebuah langkah awal dari sikap untuk melakukan kegiatan kerja keras, pantang menyerah, dan ulet. Terlebih apabila hal ini mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Anda. Yang kedua, mampu untuk melakukan motivasi terhadap dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan dengan cara mampu untuk melakukan motivasi diri, maka kita akan dapat tetap mampu untuk bekerja keras, pantang menyerah, dan juga ulet. Yang ketiga, memiliki sebuah keyakinan yang dimana bersifat positif. Hal ini dikarenakan dengan memiliki sikap mental positif akan mampu untuk dapat melakukan perwujudan terhadap hal apa yang dimana akan dapat kita lakukan. Yang keempat, di sini ada memiliki sebuah bentuk akan fokus terhadap diri yang ada pada sebuah tujuan. Dan yang terakhir, memiliki sikap untuk berani terhadap segala macam bentuk resiko yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.